Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan kasih tip bagaimana cara Kembang Desa itu menempatkan tanaman-tanaman hiasnya. Dan di sini terlihat ya, ada dalam satu rak ya, ada tanaman hias aglonema. Dan kemudian di bagian sampingnya juga ada tanaman hias keladi. Kemudian di bagian pojok sana juga ada beberapa jenis tanaman hias Diphenbasia. Dan kemudian di bagian terasnya juga terdapat tanaman hias Peperomia dan Begonia. Kemudian di bagian paling sudut sana ada tanaman hias Peace Lily. Dan bagaimana dan kenapa juga Kembang Desa itu menempatkan tanaman hiasnya itu seperti itu, dikelompokkan ya, seperti itu, tanaman hias aglonema dalam satu rak. Kemudian jenis tanaman hias keladi juga ditempatkan di tempat yang berbeda. Kemudian tanaman hias Peperomia juga berada di rak yang berbeda juga, tidak dicampurkan. Ketika dalam satu rak itu ada tanaman hias Begonia, ada tanaman hias aglonema, keladi ataupun Peperomia. Dan di sini Kembang Desa menempatkan tanaman hias ya, tanaman hias itu berada dalam satu rak, dan untuk jenis yang sama itu adalah agar perawatannya itu mudah ya, untuk mengamati tanaman tersebut itu mudah, seperti tanaman hias aglonema. Di sini ketika tanaman hias daun itu musuh utamanya itu ulat pastinya ya. Dan di sini Kembang Desa bisa mengecek ya, bisa mengecek daun-daun tanaman tersebut apakah ada yang dimakan ulat ataupun yang lainnya ya, untuk pemberian pupuk juga ya. Dan kebetulan selama saya memberikan ataupun ketika saya mulai merawat tanaman hias saya ini belum pernah saya kasih pupuk kimia ya, belum pernah saya coba. Saya hanya mengganti media tanamnya ketika media tanam itu memang sudah terlihat agak tidak bagus ya. Dan sama halnya seperti tanaman hias Peperomia. Tanaman hias Peperomia merupakan salah satu tanaman yang karakternya itu lebih menyukai di daerah yang lembab, dengan media tanam juga yang lembab juga, namun tidak basah ya. Dari sini saya menggunakan metanya pada tanaman hias Peperomia itu lebih berporos, karena tanaman Peperomia itu sendiri menyukai tempat lembab, dan untuk penempatannya juga ya yang teduh, sehingga saya untuk penyiraman terhadap tanaman hias Peperomia saya lakukan 1 hari sekali secara rutin, agar mendapatkan daun dari tanaman hias Peperomia itu tetap segar ya, tetap bagus. Dan kemudian untuk tanaman hias Begonia, tanaman yang satu ini memang cukup ribet ya untuk jenis perawatannya seperti apa, karena terkadang tanaman hias Begonia ketika kekurangan air maka bagian batangnya itu mudah sekali untuk mengering ya, bagian batangnya. Namun ketika kebanyakan air, tanaman hias Begonia ini mudah sekali untuk lonyot ya, untuk cepat membusuk seperti itu ya. Dan makanya untuk penempatannya sendiri saya taruh di bagian sendiri, agar untuk perawatan tanaman hias tersebut itu lebih mudah untuk saya mengawasinya. Dan kemudian pada bagian samping rumah ya, bagian samping rumah di sini Kembang Desa menaruh tanaman hias Caladia, dan juga ada Alocasia amazonica. Dan kenapa saya menaruhnya jenis tanaman hias keladi ini di bagian sisi rumah, karena matahari lebih dulu muncul di bagian sini, sisi rumah ini, samping rumah, dan tidak full ya dalam satu harinya, hanya beberapa saat saja. Dan bahwa daun dari tanaman hias keladi itu bisa bagus, cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap warna daun dari tanaman hias keladi tersebut. Sehingga saya taruh tanaman hias keladi ini berada di samping rumah
yang tetap terkena cahaya matahari namun tidak full ya, untuk mendapatkan warna terbaik dari tanaman hias keladi tersebut. Dan kemudian di sini juga terdapat tanaman hias begonia, juga baby keladi ya. Di sini masih anakan-anakan, jadi saya pisahkan. Nah, kemudian di bagian sisinya, di sini ada beberapa jenis tanaman hias ya. Ada begonia, ada divenbasia, dan juga ada janda bolong. Saya kumpulkan di bagian paling sudut ataupun paling pojok, dikarenakan untuk tanaman hias tersebut ya, ini memiliki ukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman hias lainnya ya. Sehingga ketika tanaman-tanaman hias yang berukuran lebih tinggi ataupun sudah rimbun seperti ini saya taruhkan di bagian pojok, maka tidak menghalangi pandangan tanaman-tanaman hias yang ukurannya itu lebih kecil ya. Dan kemudian di bagian sisinya ataupun depannya, di sini saya taruh beberapa jenis tanaman hias. Ada puring, ada anthurium, juga ada lea, ada keladi juga ya. Dan juga ada peperomia watermelon juga. Dan untuk penataan di bagian sini juga saya buat bergerombol ya, seperti itu, karena di bagian atasnya itu ada pohon yang besar ya, sebagai naungan saat hujan ataupun ketika panas matahari, sehingga keadaan tanamannya itu akan tetap aman. Kemudian di bagian sisi sini, di samping sini, saya taruh beberapa tanaman hias stroberi ya, karena ketika pada nantinya tanaman hias ini sudah mulai, ataupun stroberi ini sudah mulai berbuah, maka akan nampak menjadi indah. Dan juga keadaan tanaman hias puring ini ya, memberikan warna tersendiri pada bagian halaman. Karena tanaman hias puring memang memiliki warna-warna yang sangat tajam, sehingga memang memberikan kesan hidup ya pada bagian halaman ataupun teras. Dan pada bagian atasnya juga di sini tak luput dari tanaman hias gantung ya. Ada beberapa jenis tanaman hias, ada lipstick, ada jenis tanaman hias sirih marble, juga sirih gading, dan yang lainnya ya. Sehingga benar-benar suasana halamannya itu sangat segar ya. Dan demikian liputan ataupun informasi dari Kembang Desa, kenapa Kembang Desa itu menempatkan tanaman hias itu dikelompokkan ya, ketika tanaman hias keladi itu berada di tempat yang sama. Tanaman hias aglaonema-nya juga di tempat yang sama, dan juga begonia dan tanaman hias peperomia, hanya agar untuk perawatannya itu lebih mudah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.